Halo, ini YouTube saya yang pertama, vlog saya yang pertama. Saya coba untuk jadi vlogger. Karena apa? Karena corona. Karena corona, saya lebih lebih apa namanya? Lebih banyak waktu di rumah, nggak ngapa-ngapain. Mau ngapa-ngapain juga males. Jadi saya coba, maaf, videonya keputus-putus ya. Namanya juga orang baru pertama kali coba. Nervous sih enggak, karena enggak banyak orang yang lihat saya ngomong. Jadi yang lihat saya ngomong ini kameranya ini yang lihat saya ngomong. Jadi karena corona ini saya takut keluar. Saya enggak agak sih, saya takut keluar. Saya takut ngapa-ngapain. Saya takut terkontaminasi. Jadi ngapain ya? Anak-anak bilang, "Pak, jadi YouTuber ya, Pak? Siapa tahu bisa dapat duit." Oke. Tapi kontennya apa? Saya mikir-mikir kontennya apa ya? Mau jadi alay juga, mungkin saya bisa jadi alay. Mungkin. Karena kan pasarnya orang-orang alay, pasarnya besar nih di Indonesia. Ini anu ya, disclaimer aja ya. Pasarnya alay. Mau jadi kayak eh, wawancara orang-orang hebat. Teman-teman saya banyak yang hebat sih, cuma mereka lebih lebih tersembunyi teman-teman saya. Hebat dalam halnya masing-masing ya. Saya kebetulan gabung sama GCI Java. Di GCI Java itu banyak orang-orang hebat. Menurut saya banyak orang hebat. Ya batasan hebat, setiap orang kan beda-beda, tapi menurut saya banyak sekali orang hebat di GCI Java. Mau ngomongin bisnis, oke, saya bisa bisnis. Saya kebetulan sekolah juga, untuk master saya ngambil bisnis. Tapi kok sudah banyak ya. Mau ngomongin hobi, saya hobi basket. Mau ngomongin basket ya juga banyak sudahan. Mau ngomongin mobil juga, ya saya suka mobil. Mau ngomongin, oh, paling paling seneng saya ngomongin orang. Kalau saya di Surabaya, di antara teman-teman saya, itu saya adalah tukang bully. Saya tukang bully. Wah, anu ya, ini cuma semuanya saya bully itu hanya eh, untuk having fun aja, dalam artian having fun. Saya tahu siapa yang saya bully, saya tahu yang saya bully nggak mungkin sakit hati. Jadi pertemanan kebanyakan kalau saya sudah dekat sama temen, sama orangnya yang saya bully, saya sudah dekat, saya sudah berteman lama, baru saya berani bully. Kalau enggak, bukan bully lah, istilahnya bukan bully, roasting. Kata kerennya adalah roasting. Bukan bully, yang bully coret aja. Jadi yang bully nggak usah. Roasting, saya seneng roasting orang. Dan kalau anak Surabaya itu cara cara guyonannya, cara bercandanya semakin erat. Hubungan seseorang, dalam artian hubungan pertemanan seseorang itu semakin, ngomongnya ngawur. Tapi sudah terkenal ya, kalau Surabaya sudah terkenal jancuk lah, oh, apalah, bangsat lah, asu lah, itu sudah terkenal. Nggak tahu ya, ini saya baru belajar, untuk jadi vlogger atau jadi YouTube pertama kali. Jadi mungkin ada kata-kata saya yang kasar, saya nggak tahu boleh atau enggak di YouTube. Tapi kalau saya lihat-lihat di YouTube, kayaknya masih boleh kata-kata jancuk lu. Nah, ini masih boleh. Walaupun saya nggak tahu benar-benar arti kata-kata jancuk itu, nggak tahu saya artinya. Pokoknya kalau di Surabaya, weh jancuk. Kebetulan kebetulan eh, saya juga juga orang desa, jadi cara berbicara saya itu, kata orang medok medok wong desa. Jadi
saya berbicara apapun medok orang desa. Jadi every time I speak with English also just like kalau Singapura punya Singlish, kalau saya punya Javanese English. Kalau saya ini senangnya humor. Oh iya, saya juga senang stand up comedy, tapi hanya untuk melihat dan melihat dan istilahnya hanya untuk melihat, mendengar, dan untuk merilekskan diri saya. Saya pengen jadi stand up comedy. Oh ya, saya dulu itu pernah, saya itu cita-cita saya itu jadi komedian. Tapi kayaknya enggak deh. Susah, jadi komedian susah. Karena setiap hari, saya percaya bahwa komedian itu otaknya pinter-pinter. Kemudian kebetulan saya juga pebisnis. Jadi selama saya bisnis, kebetulan bisnisnya jalan dan tambah lama tambah besar, saya udah gak kepikiran situ. Cuma ketika masa corona ini, saya kok karena nganggur, saya pingin sesuatu yang lain gitu loh. Apa yang saya pingin mencari dulunya saya pingin jadi apa. Salah satu yang saya kepingin dulunya adalah penyiar radio. Jadi setiap pagi kalau saya dengar zaman dulu itu ada Meti Piris sama siapa saya lupa, Hard Rock FM Surabaya ya. Ivan Ardani kalau nggak salah, lupa saya namanya siapa. Nah, itu setiap pagi saya nganterin saya ke kantor atau saya bekerja, setiap pagi itu ada Good Morning Show. Nah, dari situ saya tertarik untuk enak juga ya. Kayaknya saya bisa ngocol di radio. Saya bisa bully dalam artian merosting seseorang. Saya dibayar. Oh iya, saya juga suka sama itu, para komika Indonesia. Keren. Ernest Prakasa, kenal saya kebetulan. Terus si Kiki Saputri yang baru, Panji, kemudian banyak sih, cuma saya nggak terlalu ingat namanya. Muslim. Ini vlog saya pertama. Saya belum tahu konten spesifik apa yang akan saya buat. Jadi mungkin istilah bahasa Jawanya itu gerambiang. Jadi bisa saja saya jadi motivator, bisa saja saya jadi alay, bisa saja jadi apa ya, semacam podcast kayak Deddy Corbuzier, tapi mungkin teman-teman saya belum se viral itu. Jadi kalau ngomong podcast, apa yang diomongin mungkin pasarnya cuma sedikit. Jadi pasarnya YouTube sedikit. Jadi nah, kebetulan saya bisnismen, saya pengen vlog ini besar, tapi pengennya vlognya besar. Namanya orang bermimpi kan boleh. Nah, kalau nggak kejadian ya sudah, namanya mimpi ya bangun mimpi. Kalau kejadian ya mimpi terus saya sampai besar. Nah, nanti sambil pikir-pikir, tapi saya harus memulai step by step, itu harus satu demi satu saya lakuin. Contohnya kalau kita dalam kehidupan ya, ini bicara kayak motivator. Kalau kehidupan itu kayak anak tangga ya kan. Lantai 1 sampai lantai 2. Mau naik dari lantai 1 naik 2 itu ada anak tangga ya. Kalau saya ditanya gimana caranya naik dari lantai 1 ke lantai 2, dari kehidupan yang levelnya 1 ke levelnya 2. Caranya itu tergantung kita masing-masing. Jadi ada yang naik tangga lari. Nah, cepet tuh.
lari. Ada yang pelan-pelan asal kelakon, elon asal kelakon. Ada, tapi sampai lantai 2, tapi lama. Ada yang cepat, ada yang loncat dari anak tangga itu, katakanlah ada 21, loncat dari tangga pertama langsung ke 3 dengan lari. Oh, cepat. Tapi ada risikonya. Semua ada risikonya, semua ada gainnya, dalam artian pencapaiannya ke lantai 2, ke level 2 berapa lama. Nah, kalau kita tidak pernah menginjakkan kaki kita pertama kali di anak tangga yang pertama, kita akan tidak memulai sesuatu. Makanya saya injakkan ini ke anak tangga pertama. Ini saya buka YouTube pertama kali. Ini belajar ya. Nah, monggo, saya karena sering dibully, monggo teman-teman yang mau bully saya lah, monggo di kolom komen. Siapa tahu karena bulian Anda saya jadi terkenal. Hati-hati Anda, hati-hati. Oke, ini vlog saya pertama. Nanti kita saksikan, nanti vlognya apa saya masih belum tahu, jadi pelan-pelan nanti tak tunjukin vlog apa ya, saya juga bingung, belum nemu, tapi paling enggak saya sudah berusaha dulu untuk vlog pertama saya. Perlu di subscribe ya, boleh lah. Mungkin kalau langsung subscribe-nya langsung banyak, terus saya bisa mikir ngapain gitu. Tapi saya nggak mungkin kayak ngeprank, nggak mungkin ya. Tapi bohong. Mungkin saya ngeprank, mungkin. Apalagi ya yang perlu diomongin. Kayaknya saya sudah mulai terbiasa jadi vlogger ini. Cuma yang diomongin apa enggak tahu, saya bingung juga. Anda lihat video saya juga enggak tahu apa ini. Saksikan episode berikutnya. Oke? Tak pikir dulu ya. Saya tak mikir dulu. Bye-bye. Halo? Ini YouTube saya yang pertama. Saya nggak pernah